Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Halik. Hari ini kita telah menyelesaikan materi tentang nasionalisme. Ini adalah hari Kamis, hari kelima dalam masa Latsar. Sekarang tanggal 30 bulan 7 2020. Pada awalnya pemateri menyampaikan penjelasan mengenai apa itu ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Jadi untuk nasionalisme ini berkaitan sekali dengan Pancasila. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kami diajak untuk berdiskusi mengenai tentang masa kini dan masa depan dalam hal konteks Pancasila. Bagaimana kita harus merespon tantangan tersebut. Jadi kurang lebih berdiskusi hampir 2 jam. Terus kemudian lalu dilanjutkan pemberian materi mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN atau aparatur sipil negara. Terus kemudian di sini ada tentang modul dan KBBI kelima serta Merriam-Webster Dictionary. Nah, yang dibahas yang pertama yaitu adalah tentang nilai implementasi Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Menempatkan Pancasila secara proporsional, Pancasila bukan agama sesuai dengan LAN 2015 nomor 17 dan berikutnya LAN 2015 nomor 18 dan LAN 2015 nomor 18 seperti itu. Nah, implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua, di mana menurut Bung Hatta ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maka negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kemudian berikutnya adalah sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana pengakuan terhadap hak-hak asal usul dari daerah yang bersifat istimewa seperti keberadaan daerah istimewa, desa, kampung, dan seterusnya. Terkait dengan ASN sebagai perekat bangsa, perubahan butir-butir Pancasila dari 36 menjadi 45 butir. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi nilai permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa itu? Demokrasi Indonesia yang bercirikan kerakyatan, permusyawaratan kekeluargaan, dan juga hikmat kebijaksanaan. Jadi ada demokrasi, musyawarah, dan juga suara rakyat harus didengar di situ. Intinya adalah demokrasi secara adil dan benar. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini adalah peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam 4 kerangka melalui perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan, kesempatan, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, yang terakhir, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nah, dalam hal ini memang kita harus nasionalis. Sebenarnya nasionalisme itu muncul dari setiap individu sejak lahir, khususnya sejak SD. Tapi masing-masing manusia memiliki presentasi nasionalisme yang berbeda-beda. Ada yang 1%, ada yang 20%, ada yang 30%. Bagaimana cara mengukurnya ketika kita semua tertimpa musibah? Muncullah rasa-rasa nasionalismenya, saling gotong royong. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah 212. Di mana waktu itu Ahok melakukan penistaan agama dan kemudian umat Islam berbondong-bondong ke Jakarta untuk memberikan suaranya. Nah, di situ adalah muncul nasionalisme, persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah salah satu bukti kalau misalnya
masyarakat Indonesia menerapkan nasionalisme. Dan untuk ASN khususnya, ASN ini pertama bukti dari nasionalisme tepat waktu, adil. Misalnya kita dalam pelayanan masyarakat kita harus adil, tidak boleh membeda-bedakan masalah pengurusan surat dan seterusnya. Dan kemudian kita harus memiliki integritas yang tinggi. Kurang lebih itu saja. Apabila kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.